Siap, Bu. Iya, siap. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut materi di pertemuan kedua. Kali ini kita akan bahas tentang sistem informasi dan CBIS. CBIS itu Computer Based Information System, atau kalau di bahasa Indonesia kan sistem informasi yang berbasis komputer. Minggu lalu kita sudah bahas konsep dasar, sistem itu apa, kemudian informasi itu apa. Sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan dari computer based information system. Karena yang kita tahu, semua sekarang sebuah sistem sudah hampir yang namanya berbasis komputer atau sudah terkomputerisasi. Mulai dari lingkungan sosial sampai dengan perusahaan-perusahaan besar, itu semuanya sudah terhubung dengan yang namanya komputer. Nah, kita lihat di sini, sebenarnya apa sih yang dikatakan sebuah atau definisi dari sistem informasi? Sistem informasi ini adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar dengan laporan yang diperlukan. Jadi sistem informasi itu adalah, kalau minggu lalu kan kita udah bahas bahwa yang dikatakan sistem ini adalah seperangkat unsur. Seperangkat unsur di mana di dalamnya ada nanti terdapat people, kemudian ada nanti prosesnya dan ada teknologinya. Jadi itu digabung jadi satu, kemudian kita juga udah bahas minggu lalu mengenai pemahaman dari informasi. Informasi itu adalah hasil dari pengolahan data. Jadi kalau kita gabungkan, definisi daripada sistem informasi itu adalah bagaimana sih menyatukan seperangkat unsur-unsur tadi, di mana nanti ketika kita kita lakukan proses di sana ya, di mana nanti ada data, ada orang-orang yang terlibat di dalam sistem menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan, baik dari pihak sebuah organisasi tersebut maupun kepada pihak lainnya atau di luar dari sistem tersebut. Nah, itu yang dikatakan sistem informasi. Nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana, ini kan tadi katanya mendukung sifat manajerial dan kegiatan strategi. Jadi nanti ketika ada seorang manajer membuat atau ingin membuat sebuah sistem, terutama sistem informasi di mana yang berbasis komputer, tujuan akhirnya nanti adalah gimana sih supaya nanti manajer itu mendapatkan sebuah kegiatan strategi atau strategi apa yang bisa dibuat oleh manajer tersebut untuk bisa gimana supaya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut survive ya. Nah, itu definisi dari sistem informasi. Kemudian ini ada pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM ya. Kan kita teman-teman kan sekarang belajar SIM ya, atau sistem informasi manajemen. Apa sih sebenarnya pengertian daripada sistem informasi manajemen? Ini adalah kalau menurut Gordon, sistem informasi manajemen atau SIM ini adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan. Jadi tadi yang sudah saya katakan bahwa sistem informasi manajemen ini gimana sih memanage sebuah sistem informasi di dalam sebuah organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Tujuannya nanti adalah gimana supaya manajer nanti mampu mengambil keputusan dari sebuah sistem yang dibuat tersebut ya. Kemudian kalau menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional ya di dalam perusahaan. Cara gampangnya gini, misalnya di dalam sebuah perusahaan tersebut, perusahaannya
membuat atau memiliki sistem informasi absensi karyawan, ya, absensi karyawan. Kenapa sih dibuat sistem informasi absensi karyawan? Ini nanti ketika untuk di tahap awal mungkin kenapa diputuskan membuat sistem informasi absensi nih, supaya lebih memudahkan pihak, ya, baik dari user yaitu pegawai maupun dari admin untuk mampu merekap absensi. Nah, kemudian tujuan akhir nanti dari sebuah sistem informasi absensi yang dibuat di perusahaan tersebut adalah untuk proses pengambilan keputusan. Misalnya gini, ketika dibuatkan sistem informasi absensi di dalam sebuah perusahaan, dengan ketentuan bahwa masuk kerja itu adalah jam 8, ya, jam 8 pagi, nanti pulangnya adalah jam 5. Kemudian banyak pegawai melakukan absensi, melakukan proses rekap, ya, melakukan proses rekap absen, kan. Nanti kemudian di akhir nanti akan dilakukan pengolahan data di sana, pengolahan data, dan akan menemukan atau akan membuat sebuah keputusan. Dilihat nih, oh ternyata dari sebuah sistem absensi yang ada di perusahaan tersebut, terlihat bahwa banyak pegawai itu terlambat datang. Biasanya mereka itu datangnya jam 8 lewat gitu, atau bahkan jam setengah 9. Nah, itu pihak manajer atau dari level-level manajerial, ya, atau level-level atas, tim strategi mengatur ini gimana sih caranya supaya lebih jangan terlambat lagi ini pegawainya, karena nanti aktivitas atau kinerja mereka nanti kan bisa turun, atau nanti kinerja perusahaan itu kan bisa nggak baik gitu. Jadi gimana caranya? Oh, diambil keputusan dari tim manajerial, oke, berdasarkan hasil pengolahan absensi, kita lakukan proses kita rubah jam masuk kantornya. Kita bikin jamnya adalah jam 8. Yang tadinya jam 8 sampai jam setengah 9, misalnya seperti itu, ya. Misalnya berarti nanti pegawai tersebut akan melakukan proses absensi boleh dari jam 8.30. Jadinya dimundurin gitu, ya, masuk kerjanya gitu. Dimundurin masuk kerjanya yang tadinya jam 8, oke, kita rubah sekarang jamnya jam setengah 9, karena kebanyakan pegawai-pegawai itu terlambat untuk masuk kantornya. Tapi dengan catatan keluarnya nanti adalah jam setengah 6, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu keuntungan ketika kita menciptakan sebuah sistem informasi manajemen di dalam perusahaan, di mana nanti pihak manajerial atau level-level strategi akan memberikan atau akan memiliki sebuah keputusan gimana sih caranya supaya perusahaan tersebut bisa survive, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti ada yang namanya komponen sistem informasi. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat sebuah sistem informasi, ada komponen-komponen yang harus ada di dalam sistem tersebut. Kalau kita lihat minggu lalu bahwa unsur-unsur apa saja yang ada di dalam sistem itu kan ada 3, people, process, dan teknologi. Nah, kita lihat dulu ada komponen-komponen di dalam sistem informasi, mulai dari, kita coba lihat mulai dari sini, ya, dari ini aja, hardware, software, kemudian nanti ada database, ada prosedur, ada personil. Personil ini adalah orang-orangnya atau usernya, kemudian ada jaringan komputer. Karena kan tadi kita menggunakan hardware dan software, maka secara otomatis kita membutuhkan yang namanya jaringan komputer, ya, untuk menghubungkan antara satu platform dengan platform yang lain. Kemudian di dalam komponen sistem informasi kita juga butuh ada yang namanya database, ya, di mana nanti fungsinya adalah, karena kan kita membutuhkan sebuah informasi. Tadi minggu lalu saya sudah pernah bahas bahwa informasi itu adalah proses dari pengolahan data. Semua yang namanya sistem informasi, terutama sistem informasi yang sudah berbasis komputer, membutuhkan sebuah database untuk mampu mengolah datanya, ya. Kemudian nanti ada yang namanya prosedur. Prosedur ini adalah gimana sih
tata caranya, langkah-langkahnya gimana di dalam sebuah sistem informasi tersebut, itu harus jelas. Misalnya nih, sistem, peminjaman buku di perpustakaan. Alurnya bagaimana? Pertama, harus daftar dulu gitu kan. Kemudian yang kedua ngapain? Jika sudah daftar, anggota memilih buku yang mana yang akan dipinjam. Kemudian setelah memilih, nanti kan biasanya ditentukan kalau untuk peminjaman itu dikasih waktu misalnya 7 hari ya, 7 hari. Nah, dilakukan peminjaman. Setelah dilakukan peminjaman, maka nanti ada proses pengembalian. Akan dicek apabila lebih dari tanggalnya, maka nanti akan dilakukan denda ya. Nah, seperti itu. Itu proses yang dilakukan atau prosedur-prosedur yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Kemudian nanti di sini ada personil. Personil ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem tersebut, ya, orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Kalau misalnya contohnya adalah sistem perpustakaan, maka nanti personilnya atau personnya itu atau orang-orangnya adalah member atau anggota ya, kemudian ada adminnya, ada admin dari yang megang sistem tersebut. Nah, itu adalah personilnya ya. Jadi ini adalah komponen-komponen sistem informasi mulai dari prosedur, personil, jaringan komputer, hardware, software dan database. Kemudian di dalam komponen di dalam sistem informasi manajemen nanti ada yang namanya tool block. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat sebuah sistem informasi, ingat di sini ada beberapa toolbox yang harus ada. Yang pertama adalah input. Input di sini ya. Input itu adalah masukan ya, masukan. Jadi kalau misalnya input, kalau dikatakan sebuah device, input device itu apa aja? Alat-alat input itu apa aja? Itu adalah ada mouse, ada keyboard ya. Nah, ada printer itu adalah device input. Kemudian nanti ada output. Output itu adalah keluaran dari perangkat tersebut. Misalnya kalau kita ingin membuat sistem absensi karyawan, maka keluarannya apa? Misalnya keluarannya adalah layar ya, layar monitor seperti ini. Kemudian bisa tadi kalau di sini printer itu bukan input ya, tapi itu output. Kalau scanner baru dia yang input. Kalau misalnya output itu selain monitor, ada printer, itu juga output. Kemudian ada bisa speaker, itu juga namanya adalah output. Kemudian bagaimana modelnya? Misalnya, saya mau bikin sistem informasi absensi mahasiswa. Modelnya mau dibikin apa? Apakah berbasis web, ataukah yang bentuknya biasa aja yang hanya bisa absen di aplikasi internal. Nah, itu modelnya mau seperti apa. Kemudian teknologinya mau kayak gimana nih teknologinya. Tinggal disesuaikan dengan budget sebuah perusahaan atau organisasi ya, teknologi. Misalnya tadi kalau misalnya absensi karyawan, maka dibutuhkan yang namanya alat fingerprint misalnya, teknologinya kayak gitu. Atau misalnya boleh absen sekarang adalah username password mau seperti apa, itu teknologinya. Kemudian nanti di dalam toolbox sistem informasi ada yang namanya database. Harus ada ini data yang harus terlibat di dalam sebuah sistem. Jadi kalau misalnya sistem absensi karyawan, maka database yang dibutuhkan adalah yang berhubungan dengan absensi. Misalnya data karyawannya, kemudian jam-jamnya yang dibutuhkan, jam masuk karyawan, jam keluarnya, itu semuanya nanti diolah di dalam basis data. Kemudian ada kontrol namanya. Kontrol ini nanti berhubungan dengan security, bagaimana pengamanan dari sistem informasi tersebut. Misalnya untuk absensi. Absensi ini kan kalau untuk mahasiswa, kontrolnya bagaimana? Misalnya kalau untuk absensi mahasiswa, itu syaratnya adalah dosen harus sudah absen dulu, baru mahasiswa boleh absen. Kalau misalnya dosennya belum absen, maka nanti mahasiswanya belum bisa
melakukan absensi. Itu kontrolnya. Jadi ini adalah 6 tool block yang harus teman-teman pahami ketika ingin membuat sebuah sistem informasi. Terutama ya, kita kan di sini akan membahasnya sebuah sistem informasi yang sudah berbasis komputer ya. Jadi ketika nanti ingin membuat sebuah sistem, ingat ada beberapa tool yang harus teman-teman buat. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup sistem ini adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem, subsistem informasi yang berbasis komputer ya. Nah, ini tahapannya. Kita sering menyebutnya adalah siklus hidup itu, life cycle. SDLC ya, life cycle sistem pengembangan sistem development ya. Nah, bagaimana sih siklus hidup? Yang namanya siklus itu kan nggak berhenti, mutar terus ya. Nah, yang namanya siklus ya, mutar terus. Dimulai dari perencanaan atau planning ya, dari sini mulainya perencanaan, kemudian nanti ada analisa ya, dianalisa bagaimana sistemnya mau seperti apa. Kemudian setelah proses analisa nanti ada yang namanya perancangan ya, gimana sih rancangannya nanti gitu kan. Kemudian penerapan atau ini sebutannya implementasi di penerapan ini implementasi di sini ya. Kemudian lakukan penggunaan atau nanti di dalam sini bisa melakukan testing dan juga bisa melakukan maintenance. Jadi dia nggak berhenti, itu yang namanya siklus. Jadi siklus hidup pengembangan sistem itu nggak akan berhenti, muter terus. Artinya muter terus gimana? Teman-teman mungkin pernah punya selalu ya, misalnya kita punya handphone selalu update aplikasi. Nah, update aplikasi itu adalah salah satu dari yang dikatakan bahwa pengembangan siklus hidup pengembangan sistem. Dia nggak berhenti sampai situ, dia melakukan proses maintenance di sana. Maintenance-nya mau seperti apa? Misalnya kalau sebuah sistem absensi contohnya ya, kalau sistem absensi nanti akan dilakukan pengecekan gimana sih ini yang bagusnya gimana, apakah dia nanti merubah tampilan websitenya ataukah tadi yang hanya berbasis web sekarang sudah bisa diinstal aplikasinya. Itu semuanya adalah proses maintenance, artinya nanti sistem ini nggak akan berhenti sampai situ, terus dilakukan proses pengembangannya bagaimana. Makanya kita sering melakukan update aplikasi ya, misalnya kita mau update apa nih, laptop aja kadang suka ada update-annya ya yang terbaru gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari siklus hidup pengembangan sistem, bahwa ketika dilakukan sebuah sistem tersebut nggak akan berhenti sampai situ. Selalu dilakukan pengecekan atau dilakukan maintenance. Apakah perlu ada analisa lebih lanjut? Apakah perlu ada modul tambahan misalnya? Apakah rancangannya nanti misalnya dirubah menjadi lebih singkat, lebih sederhana? Apakah nanti yang tadinya hanya platformnya hanya di Mac aja atau di Apple ya, ternyata aplikasi tersebut bisa dibuat atau bisa disimpan di platform lain, misalnya di Android. Nah, seperti itu. Itu adalah proses dari siklus hidup pengembangan sistem. Ada yang namanya pengembangan yang harus dibuat oleh developer. Supaya apa? Supaya sistem tersebut survive ya, atau dipakai aja terus gitu kan. Coba kalau teman-teman analisa ada sebuah sistem yang ternyata sistem ini udah nggak dipakai lagi karena dia udah nggak berfungsi dengan baik, atau ada sistem yang selalu bagus, nggak terjadi selalu melakukan proses update di sana gitu kan. Kayak misalnya absensi di BSI itu selalu melakukan perubahan. Kayak misalnya tahun lalu, ini kan teman-teman semester 3. Tahun lalu kita lihat ketika proses
kuliah online ya, itu masih banyak kekurangan dari e-learning tersebut ya, yang tampilannya agak terlalu ribet, kita nggak paham. Sampai sekarang kita lihat banyak perubahan-perubahan di di siklus dari sistem e-learning ya, MyBase ini. Jadi selalu banyak perubahan atau update-update yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Apa sih yang bisa membuat bahwa sistem informasi manajemen itu bisa tetap selalu dipakai ya? Pertama adalah integrasi ya. Integrasi ini bagaimana bahwa sebuah sistem ini bisa nggak mampu menampung dari berbagai sumber, terintegrasi, bahwa sistemnya terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem adalah... Suaranya hilang, Bu. Oh, suaranya hilang. Bentar ya. Cek. Suaranya hilang. Coba, ini... Sudah enggak, Bu? Sudah enggak? Udah enggak ya? Oke, kita ulang. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem yang pertama adalah integrasi. Bagaimana sistem itu mampu mengintegrasi berbagai sumber daya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah format tatap muka Hilang layar lagi nih jaringanku apa gimana yang... Oh, jaringan saya kali ya. Tunggu ya, sebentar ya. Tapi kayaknya oke deh ini jaringannya. Full. Masih putus-putus nggak suaranya? Suaranya masih putus-putus atau gimana nih? Saat menjelaskan sih agak putus-putus, Bu. Agak putus-putus ya. Sebentar ya. Sebentar. Saya mute dulu. Coba ini suaranya, iya connection internetnya nggak stabil ini. Ada, Bu. Udah kedengeran suaranya? Udah jelas? Sudah, Bu. Oke ya. Yang kedua, sebentar ya. Oke, ini udah bagus suaranya. Oke ya. Yang kedua adalah format tatap muka layar tampilan, atau kita bisa bilang interface-nya bagaimana. Sebuah sistem ini itu dilihat juga bagaimana interface atau tampilan dari sebuah sistem tersebut. Kemudian kekuatan kompetitor atau pesaing ya, ini tetap dilihat gitu, gimana sih pesaingnya, kompetitornya, misalnya yang akan kita bikin, sebuah sistem yang akan kita bikin dengan sistem yang sudah ada sebelumnya, akan gimana sih supaya nanti sistem yang kita bikin ini bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Maaf, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Masih putus-putus ya? Sinyalnya jelek. Kalau gini, suaranya udah jelas? Masih putus-putus nggak? Putus kayak hubungan. Allah. Curhat. Putus-putus kayak hubungan. Masih putus-putus suaranya? Saru.
Udah Sudah, jelas? Bu. Udah jelas belum suaranya? Sahrul, suara saya udah Sudah, jelas? Bu. Udah nggak putus-putus Udah, lagi ya? Bu. Udah lancar ya hubungannya ya? Iya. Nah, sekarang kita lanjut tadi kompetitor. Kemudian kualitas informasi yang dikehendaki. Gimana sih supaya sistem yang kita bikin ini diterima oleh pihak terkait? Bagaimana kualitas yang dihasilkan dari kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut? Kemudian faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem adalah kebutuhan sistemnya seperti apa? Kemudian pengolahan datanya bagaimana? Kemudian faktor dari organisasi juga mempengaruhi gimana sih pengembangan sebuah sistem. Kadang-kadang faktor ini sinyal saya yang jelek apa gimana ya? Jaringan Ibu, Bu. Iya, kayaknya jaringan saya deh. Iya, putus-putus dari tadi. Ini gimana ya? Sekarang udah bagus belum ya jaringannya? Sudah, Bu. Udah ya. Iya. Kita lanjut. Tadi di faktor ke nomor berapa ya? Faktor yang mempengaruhi. Faktor organisasi ya di nomor 7. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem di faktor organisasi. Bagaimana sih organisasi tersebut? Itu salah satu bagian yang mempengaruhi pengembangan sistem. Apakah dari bagian karyawannya, pihak internalnya, atau misalnya bagian dari kadang-kadang nih perusahaan ketika ingin membuat sebuah sistem informasi, dia kan akan ngecek budgeting perusahaan mau seperti apa. Kemudian kebutuhan dari perusahaan itu mau seperti apa. Itu juga yang mempengaruhi pengembangan sistem. Kemudian kebutuhan untung rugi organisasi. Kalau misalnya kita bikin sistem ini, apakah perusahaannya beruntung atau misalnya nggak ngaruh juga sih sama kebutuhan dari perusahaan. Itu juga dilihat di organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya nih, ya kalau misalnya karyawannya cuma sedikit, nggak perlulah kita bikin sistem absensi, bikin aja manual biasa gitu kan. Nah gitu. Ngapain kita bikin absensi yang pakai fingerprint, orang karyawannya cuma ada 10, nggak worth it ya namanya gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh nih sebuah sistem absensi, karena udah banyak banget karyawan kita, udah lebih dari 100, udah gitu nanti sulit untuk melakukan rekap secara manual, maka dibuatkanlah sebuah sistem. Jadi semuanya adalah tergantung kebutuhan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian faktor dari manusianya seperti apa gitu, kayak misalnya sumber daya yang ada di perusahaan tersebut, apakah bisa kita buat sistem yang baru ataukah tidak itu kan. Kemudian masalah hukum ini juga mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Hukum yang terkait di sana gitu kan. Jika ini juga 10-10 ini adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi apakah sistem tersebut, sistem informasi bisa dikembangkan atau tidak. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke end user computing atau EUC ya, end user computing. End user computing ini adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan terhadap kebutuhan informasi. Ini kalau sekarang ya, kalau di era revolusi industri 4.0 ini semuanya sudah hampir kebanyakan adalah end user computing. Artinya kita sebagai user mampu nggak perlu lagi kita sendiri ya, atau sering disebutnya sebagai kita bisa megang sistem itu sendiri, nggak perlu pihak lain untuk menggunakan
sistem tersebut. Misalnya kayak di cara yang gampang aja, kayak misal kalau dulu kan jalan tol itu kan ada orangnya ya yang melakukan, kita bayar, kemudian ke orangnya yang jaga apa namanya gerbang tol. Kalau sekarang kan kalau di jalan tol nggak perlu ada orang di sana, yang penting kita sudah melakukan scan atau tapping kartu. Artinya kita melakukan end user computing, kita lakukan proses computing di mesin yang ada di gerbang tol tersebut. Nah, itu artinya gimana? Jadi sumber daya yang lain yang biasanya jaga di gerbang tol, orang-orang yang jaga di sana bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Bisa seperti itu sekarang sudah banyak yang gitu, end user computing. Di bank juga banyak yang seperti itu ya. Nah, ini ada alasan kenapa sih end user computing ini berkembang. Yang pertama adalah kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Artinya nggak terlayani gitu loh, nggak terlayani. Kemudian yang kedua, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Kalau yang paling gampang ini adalah di bank. Saya kasih contohnya misalnya Bank BCA ya, pakai contoh aja biar gampang. Kalau dulu kita nabung di bank, nggak usah Bank BCA, bank yang lain, kalau misalnya kita mau nabung di bank, itu kan kita harus ke teller untuk nabung ya. Kita kasih ininya apa namanya, yang mana yang mau ditabung. Kita kasih slip, bayar slip tabungannya, duitnya berapa, kita antri di teller, kemudian diproses gitu kan. Nah, sekarang itu yang namanya end user computing sudah terjadi di perbankan. Saya kasih contoh tadi di Bank BCA ya. Sekarang di Bank BCA itu, kalau misalnya teman-teman mau setor, udah ada ATM khusus untuk setoran. Mau ambil duit ya udah ada kan di ATM. Mau ngapain lagi, mau ganti buku atau mau ngeprint buku, nggak perlu lagi ngantri di bank. Sudah ada, dia udah punya mesin sendiri, jadi kita sendiri yang melakukan proses computing di sana. Kita yang ngeprint sendiri bukunya, kalau misalnya paling yang bisa dibantu oleh mereka adalah jika bukunya udah habis. Kalau dulu, kalau buku udah habis, kita harus ke bagian customer service, ngantri lagi, kemudian ganti buku, seperti itu. Nah, kalau sekarang, kalau di bank itu sudah banyak yang bisa dilakukan, yang namanya user bisa melakukan proses perbankan di sana. Kamu mau setoran bisa di ATM, kamu mau ngambil duit bisa di ATM sendiri, kamu mau ngeprint buku bisa juga di mesin print yang ada di bank tersebut. Itu namanya end user computing. Supaya apa? Alasannya adalah tadi yang pertama adalah karena teknologi yang sudah semakin canggih. Komputer itu sudah artinya sudah lebih murah, udah gampang didapatkan. Dan user orang-orangnya sekarang itu sudah nggak gaptek lagi gitu, udah jago di bagian IT, udah jago komputer lah, artinya seperti itu. Nggak cuman anak-anak IT aja, tapi semuanya seperti itu. Jadi sumber daya SDM yang ada di bagian-bagian tertentu itu bisa di skip atau bisa dipindahkan atau dialokasikan ke beberapa lokasi yang lebih memadai lagi. Jadi kita sebagai user bisa bekerja sendiri melakukan proses computing tadi atau masuk ke dalam sistem yang sudah terkomputerisasi tersebut. Itu namanya end user computing ya. Nah, kemudian di sana ada yang namanya spesialisasi informasi. Ini adalah pegawai perusahaan yang sepenuhnya bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan sistem informasi. Mulai dari ada analis sistem namanya ya, analis sistem. Kemudian nanti ada yang namanya pengelola data ya atau database admin, ada yang namanya spesialis jaringan, ada yang namanya programmer, dan ada yang namanya operator. Nah, teman-teman di sini udah mulai berpikiran nih, saya nanti mau jadi apa nih? Saya mau jadi analis sistem gitu misalnya, atau saya sukanya di jaringan, saya spesialis jaringan aja, atau ada yang saya kan jago coding, saya mau jadi programmer aja, atau ada pihak mau jadi operator aja lah gitu. Nah, semua bagian-bagian ini nanti yang akan berhubungan dengan
sistem informasi ya. Kayak misalnya tugas dari analis sistem, dia harus mampu menganalisa sistem. Yang tadi sistemnya nggak ada, dia bisa menciptakan atau membuat sebuah sistem yang baru. Dia harus berpikir cepat ya. Ini gimana caranya kita membuat sebuah sistem untuk memudahkan proses proses dari kegiatan tersebut gitu kan. Kemudian pengelola data gimana ya, database admin, kalau misalnya kamu suka dengan mengolah data gitu kan, kamu boleh jadi kerjanya nanti misalnya nih di bagian basis data atau database admin, atau misalnya di spesialis jaringan. Saya sukanya itu mengatur jaringan-jaringan komputer, misalnya itu spesialis jaringan, atau mau jadi programmer boleh, bisa, atau operator. Kalau operator ini adalah kayak misalnya nanti kalau di perpustakaan ada operatornya ya, atau ada admin yang megang sistemnya gitu. Atau misalnya kalau di bank misalnya yang namanya operator itu ya misalnya customer service, itu adalah bisa dibilang sebagai operator ya. Nah, itu spesialisasi informasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya Computer Based Information System atau sistem informasi yang berbasis komputer. Ini adalah seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis, lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Di mana nanti banyak ini namanya nih. Ini di sini ada gambar-gambarnya. Komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut mulai dari people, ada hardware, ada software atau perangkat lunak, ada telecommunication atau ini jaringan ya, ada database, data-data yang berhubungan dengan sistem tersebut, dan ada prosedur, alur ya, atau bagaimana sih langkah-langkah dari sebuah sistem ini. Ini yang dikatakan computer based information system, atau yang gampangnya adalah sistem informasi yang sudah berbasis komputer ya. Tujuannya apa sih kita membuat sebuah sistem yang berbasis komputer? Memudahkan proses ya, memudahkan proses, ingin cepat mendapatkan sebuah informasi yang akurat, kemudian juga bagian dari decision support system atau DSS ya, decision support system, sistem pengambilan keputusan. Nah, itu biasanya di level yang lebih tinggi, misalnya di level manajerial atau level-level strategis ya, direktur, manajer, supervisor, itu bagian-bagian atas. Kalau misalnya kita sebagai operator, kita nggak mikirin itu, kita nggak mikirin gimana sih perkembangan perusahaan nanti, nggak. Yang penting kita mengerjakan apa yang sudah tugas yang memang disuruh untuk di pihak operator gitu kan. Kalau operator itu dia nggak mikirin bagaimana di level strategi. Tapi kalau dia di manager, supervisor, dia akan dituntut untuk bisa memiliki strategi atau berpikir gimana caranya supaya sistem ini lebih survive atau lebih berkembang lagi, atau gimana caranya supaya kinerja karyawannya baik, gimana caranya supaya perusahaannya ini untung, itu ya. Itu yang di level-level manajerial ke atas. Tapi kalau yang ke bawah kayak bagian-bagian operasional, dia nggak terlalu mikirin kayak gitu. Yang penting tugasku apa, aku kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ada level-levelnya kalau di perusahaan. Nah, ini ada justifikasi computer based information system, atau kenapa sih kita harus pertimbangkan menggunakan komputer sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, ini tadi kan kita lihat di sini ya, seorang user itu dia bisa terhubung Nah, ini ada analis sistem, kemudian di sini ada programmer, kemudian ada operator, ada komputer yang langsung terhubung nanti komputer dengan si usernya, kemudian nanti ada terlibat spesialis jaringan ini terlibat dengan analis sistem dan juga dengan user. Pengelolaan data juga dari analis sistem, pengelola data atau database admin itu bisa ke user atau bisa, artinya ketika kita mempertimbangkan untuk membuat sistem informasi berbasis komputer adalah bahwa kita
menyadari bahwa ini penting di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Tujuan akhirnya nanti gimana supaya ketika kita membuat sebuah sistem yang sudah berbasis komputer menguntungkan untuk perusahaan, menguntungkan untuk sebuah organisasi, memudahkan proses, membuat informasi yang diinginkan lebih akurat dan tepat. Nah, ini justifikasinya ya. Kemudian kita coba lihat konsep dasar dari sistem informasi yang berbasis komputer. Ini adalah menggambarkan ada 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Nih. Computer Based Information System menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah atau problem solver ya. Yang pertama adalah subsistem Computer Based Information System adalah sistem informasi akuntansi. Ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya, SIA, sistem informasi akuntansi. Ini nanti yang berhubungan dengan akuntansi ya, akunting. Nanti kita minggu depan kita membahas tentang ini. Beberapa subsistem dari Computer Based Information System. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu adalah salah satu subsistem Computer Based Information System. Kemudian ada sistem penunjang keputusan atau Decision Support System. Ini juga masuk ke dalam subsistem CBIS ya. Kemudian ada yang namanya OA, otomatisasi kantor. Office Automation ya, ini Office Automation. Ini juga subsistem dari CBIS ya. Kemudian nanti ada yang namanya sistem pakar. Sistem pakar itu juga bagian dari Computer Based Information System. Jadi ada 5 subsistem di dalam Computer Based Information System, di mana nanti ini menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah ya. Kayak misalnya di sistem pakar. Sistem pakar ini kan nanti berhubungan dengan kayak artificial intelligence gitu. Terus kayak robotik itu juga masuk ke sini sistem pakar. Terus ada namanya jaringan saraf tiruan, kayak misalnya di bidang kedokteran itu masuk sistem pakar. Nah, ini ya. Ini adalah subsistem dari Computer Based Information System. Model Computer Based Information System dalam pemecahan masalah. Ketika ada permasalahan di bidang akuntansi, maka kamu nanti masuknya ke dalam subsistem informasi akuntansi. Ketika ada masalah di bidang manajerial atau manajemen, maka nanti masuknya ke manajemen information system. Nah, ini adalah Computer Based Information System ada 5 subsistemnya. Nanti hasil dari 5 ini adalah memberikan sebuah informasi ke sini. Di sini ada permasalahan. Ini dari 5 subsistem Computer Based Information System ini menghasilkan sebuah informasi. Sehingga nanti akan dicapai sebuah keputusan di sini. Sehingga permasalahan yang ada tadi bisa diselesaikan atau pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi di dalam perusahaan itu, ketika ada perusahaan itu membuat subsistem ya di dalam perusahaan, di mana nanti misalnya di sana ada sistem informasi akuntansi, ada manajemen information system, ada decision support system, ada office automation dan expert system atau sistem pakar. Dari kelima subsistem ini nanti hasilnya adalah sebuah informasi yang dibutuhkan. Ketika ada sebuah permasalahan, maka bisa membuat sebuah keputusan sehingga permasalahan nanti bisa diselesaikan dengan baik atau permasalahannya bisa teratasi dengan baik. Yaitu model Computer Based Information System dalam pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh-contoh dari sistem informasi. Kalau teman-teman lihat di sini, misalnya di sini, ini apa sih? Akademia, berarti ini kan di bidang pendidikan ya. Sistem informasi, misalnya sistem informasi pendaftaran mahasiswa gitu kan. Kemudian ini juga ada di sistem informasi misalnya penerbangan gitu ya. Nah, ini yang e-government.
E-government ini adalah pemerintahan, bidang pemerintahan. Sekarang di bidang layanan pemerintahan ini, kalau kita lihat semuanya adalah sudah hampir tersistem ya, atau lebih mudah terkomputerisasi gitu. Kalau misalnya mau ngurus apa nih, misalnya ngurus di kelurahan, dia sudah terkomputerisasi. Kemudian ini dari sisi penjualan ya. Ini kalau kita lihat gambarnya adalah sistem informasi penjualan barang. Di sini mencakup data-data yang terlibat di dalam penjualan, misalnya di sana ada data barang, kemudian bagaimana sih transaksi-transaksinya, hasilnya nanti seperti apa. Misalnya kalau di sistem penjualan ini nanti informasi apa sih yang mau didapatkan. Nah, informasinya adalah nanti akan terlihat nih dari level-level manajerial. Contohnya ya, kalau di sistem penjualan ini akan terlihat, oh persentase, kalau di manajerial kan gitu, persentase pembelian di bulan 3 triwulan pertama seperti apa. Oh ternyata nih customer lebih, karena sekarang lagi pandemi misalnya ya, lagi pandemi contohnya, customer itu lebih banyak beli online. Kemudian dia lebih banyak beli online-nya itu barang-barang yang paling sering dia beli itu adalah hand sanitizer contohnya. Kemudian ada tisu gitu kan, hand sanitizer, tisu, dan vitamin-vitamin. Maka dari pihak perusahaan membuat strategi, oke, sekarang stok dari hand sanitizer harus kita banyakin nih. Stok dari stok multivitamin harus kita banyakin, misalnya vitamin C di di supermarket tersebut. Itu bisa sebuah keputusan di sana ya. Jadi nanti yang tadinya buah-buahan, karena sekarang lagi pandemi orang lebih mikir kesehatan nih, berarti stok buah harus dibanyakin. Kemudian air minum misalnya ya, itu seperti itu adalah salah satu tujuan support pengambilan keputusan dari sistem penjualan barang ini. Nanti akan terlihat. Kemudian di sini kita lihat sistem informasi rumah sakit ya. Sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini akan terlihat, oh karena ini sekarang kita lihat ya kondisi lagi pandemi, ternyata kita lihat kecenderungan orang-orang datang ke rumah sakit itu adalah karena penyakit berat yang ringan-ringan, dia nggak mau datang ke rumah sakit, mungkin takut kena COVID gitu kan. Jadi keputusannya adalah ketika di pandemi seperti ini, atau kalau teman-teman lihat bulan-bulan lalu COVID lagi tinggi-tingginya, banyak rumah sakit yang menutup polinya, polikliniknya ditutup. Tapi ada poli yang dia buka yang misalnya poli yang kecenderungannya lebih tinggi ya di masa pandemi, atau misalnya dia kalau di rumah sakit dia bikin bagian tempat tidur ini nggak cukup. Itu dilihat dari situ ya. Oh ternyata obat-obatan untuk penyakit-penyakit COVID kita harus stok lebih banyak misalnya gitu, atau vitamin-vitamin. Poli yang jarang-jarang didatangin selama pandemi kita tutup aja karena takut dari sisi operasional kan mengeluarkan dana ya. Kemudian pasien-pasiennya juga nggak banyak. Nah itu tuh salah satu informasi yang bisa didapat dari sebuah sistem informasi rumah sakit tadi. Nanti gimana pihak manajerial atau level-level yang di atasnya membuat sebuah keputusan nih, gimana caranya supaya apa yang harus kita lakukan ketika seperti ini, apa yang harus kita lakukan ketika kondisinya seperti ini. Nah, itu hasil dari sebuah sistem informasi yang dibuat di masing-masing organisasi tersebut, baik di sekolah, ya kampus, penerbangan nih ya, penerbangan lagi pandemi gini, penerbangan ini kan kurang. Nah, biasanya pihak yang terkait dia akan mengatur strategi. Misalnya beli tiket sudah sama antigen, nah, seperti itu. Itu kan adalah salah satu strategi perusahaan ya. Dia bisa membuat hal seperti itu karena hasil dari sebuah sistem informasi tadi. Begitu juga di bagian sistem informasi penjualan. Begitu juga di pemerintahan dan rumah sakit ya. Kayak misalnya kalau di perkuliahan nih ya, di pendidikan ya, kuliah. Karena sekarang lagi pandemi, maka kita harus gencar nih bikin sebuah sistem e-learning yang bagus. Karena kalau nggak seperti itu nanti mahasiswanya bisa nggak banyak yang daftar ke kampus. Nah, bagaimana strategi-strateginya?
itu adalah dibuat karena hasil dari sistem informasi manajemen yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, misalnya yang pertama adalah bagaimana prosedur sistem berjalannya. Bagaimana sih nanti sistem yang akan terjadi di administrasi keuangan siswa berbasis web. Kita coba baca. Proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar. Berarti masih manual ya. Pada saat pencatatan, pembayaran siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Untuk itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan akurat. Ada prosedur usulannya. Sistem usulannya apa? Dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf TU atau tata usaha dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan data. Ini juga salah satu kenapa sih kita butuh sistem informasi yang berbasis komputer. Nih, mengurangi kesalahan data. Ini bisa dikurangi ketika kita membuat atau mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Nah, contoh sistem informasinya bagaimana? Kebutuhan pengguna sistem, misalnya nanti ada admin keuangan, ya ada admin keuangan. Ini nanti yang megang berarti kan pihak bagian keuangan. Isinya nanti ada apa aja? Ada login, kelola transaksi, konfirmasi pembayaran, kelola laporan, pembayaran, dan logout. Kemudian nanti sistem tersebut juga memiliki admin kurikulum. Admin kurikulum itu nanti yang megang misalnya guru ya, guru yang bekerja di bagian kurikulum. Nanti tahap-tahapnya seperti apa? Mulai dari login, kelola data siswa, kelola data kelas, logout. Itu aja berarti tugas di admin kurikulum. Kemudian nanti ada user. Usernya itu adalah siswa atau orang tua siswa. Nah, biasanya kalau kita sebagai user, kita lebih seringnya lihatnya laporan-laporan kan. Misalnya dia login, terus lihat data keuangan, hanya bisa lihat. Dia nggak bisa ngolah ya kan. Lihat data keuangan, lihat data tunggakan. Artinya kalau lihat ini kan berarti dalam bentuk laporan ya. Lihat laporan pembayaran. Kemudian konfirmasi pembayarannya. Kelola profil siswa. Ini kan berarti kita bisa ngerubah data kita sendiri. Baru logout. Nah, ini adalah kebutuhan pengguna sistem usulan. Bagaimana sih nanti tadi kan ada permasalahannya bahwa ketika proses pembayaran itu masih manual sehingga menyulitkan proses menyulitkan dari pihak admin baik sekolah maupun pihak siswanya juga kan. Maka dibuatkanlah sebuah sistem informasi berbasis web di mana nanti kebutuhan-kebutuhan sistemnya apa aja. Nah, ini ada 3. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah mock-up-nya. Jadi ini adalah contoh teman-teman yang akan buat nanti di tugas project, bikin mock-up. Bikin mock-up itu bagaimana bikin tampilan. Kalau tadi dia sistemnya berbasis web, nah seperti apa? Kalau mock-up yang mau kita buat nanti adalah yang sudah berupa aplikasi yang bisa disimpan di dalam sebuah handphone ya. Jadi nanti bentuknya kayak aplikasi yang ada di handphone. Nah, ini kita lihat mock-up. Admin keuangan ya tadi yang pertama. Bagaimana prototype loginnya? Prototype itu tahu nggak sih apa? Prototype. Ada yang tahu nggak prototype itu apa? Prototype. Hasil jadi Bu, tapi belum resmi jadi gitu. Iya betul. Jadi prototype itu adalah rancangan kita yang mau seperti ini, kayak misalnya ini nanti rancangan kita akan seperti ini, tapi ini kan nanti bisa ada perubahan. Tapi bukan nanti yang
masih dalam tahap pengembangan gitu. Kalau misalnya tampilannya kotak gini, mungkin nanti hasil di akhirnya nanti mungkin agak siku dikit gitu ya. Jadi kayak blueprint gitu ya. Kayak masih rancangan prototipe itu. Tapi biasanya kalau prototipe itu berhubungan dengan software ya, perangkat lunaknya. Tampilan perangkat lunaknya seperti apa. Nah, itu prototipe. Nah, misalnya prototipe login mau seperti ini. Ya, username, password, tombol masuknya sebelah kiri. Bebas kan ini mau yang kanan atau kiri. Nah, itu semuanya tergantung dari desain masing-masing. Kemudian prototipe menu utamanya seperti apa? Kayak gini misalnya ya. Nah, kemudian mockup menu pembayaran mau tampilan mau kayak gimana? Ini kan karena dia kan berbasis web, jadi layarnya kan lebih besar. Kemudian kalau prototipe form untuk pembayaran siswa seperti apa? Jadi setiap tampilan itu dia gambarkan. Itu mock-up-nya. Itu namanya mock-up ya. Setiap tampilan dia gambarkan seperti apa, mulai dari login sampai nanti di akhir logout-nya tampilannya mau seperti apa. Kalau ini nggak berwarna, kalau teman-teman nanti bikinnya mau berwarna silahkan. Mau tampilannya udah mau didesain agak cakep, seperti aplikasi yang ada di handphone bentuknya, nah boleh. Ini kalau nggak salah ada aplikasi khusus ya untuk bikin-bikin seperti ini. Saya lupa ya nama aplikasinya apa ya. Nanti coba. Betul, Bu. Ya, Bu. Apa ya nama aplikasinya? Sarul tahu nggak Sarul? Yang di laptop saya pakai sering Figma. Apa namanya? Figma. Sigma. Figma. Iya. Nah, itu nanti ada berapa ya? Karena udah 2 tahun yang lalu itu bikin ini mockup. Macam-macam, ada beberapa software yang bisa teman-teman install dulu untuk membuat mockup. Jadi dia gampang, tinggal geser aja, klik geser desain itu. Kayak misalnya kalau kita bikin di apa sebutnya Visio juga kan bisa kayak gitu ya. Tapi kalau di Visio itu kan dia kebanyakan karena dia bikinnya berbasis web, tinggal klik and drag gitu ya. Nanti coba saya ini kan, saya searching dulu deh apa aja contoh-contoh aplikasi. Kalau enggak mau saya cobain nggak, Bu? Kenapa? Saya ada, Bu. Kalau enggak mau saya contohin nggak? Boleh. Saya ada. Abis Sering ini boleh ya? saya. Abis saya share ini ya. Siap, Bu. Nah, sekarang kita lihat mockup untuk admin kurikulum. Loginnya mau seperti apa, kemudian menu utamanya seperti apa. Karena tadi saya katakan tampilan dia kan berbasis web, jadi dia agak lebih besar. Nah, ini misalnya kalau untuk penggambaran prototipe data siswa kayak gimana nih? Dia bikin seperti ini. Nanti ada tombol-tombolnya ya. Nah, itu. Nah, ini masih mod. Nah, sekarang kalau di level, kalau dia adalah seorang siswa atau orang tua, bagaimana tampilannya ya, mock-up-nya? Masih sama ya, untuk model login form-nya masih sama. Kemudian untuk yang prototipe menu utama, jadi kalau untuk siswa itu tampilannya langsung tulisannya kayak gini. Ada logo, selamat datang di sistem informasi administrasi keuangan siswa. Nah, itu ya, hai Novia Azana, gitu. Berarti kan dia akun si Novia ya. Kemudian tunggakan. Nah, nanti langsung muncul ini seperti laporan-laporan ya. Kalau misalnya dia di bagian user. Nanti tampilan user biasanya kan kalau kita bikin web, tampilan user dengan tampilan admin kan kadang-kadang berbeda ya. Biasanya kalau user itu ya hanya dia melihat aja konfirmasi pembayaran, kemudian di sini ada profil siswa. Nah, di sini siswanya mana? Misalnya mau dia mengubah password bisa, dia mau memberikan foto bisa, nanti lengkap ada nick, nama lengkap, tanggal lahir. Nah, sampai sini untuk hari ini. Sampai mockup. Jadi nanti teman-teman ketika ingin membuat tugas tugas proyeknya seperti itu penggambaran mockupnya. Saya coba kasih contoh. Ada tugas punya mahasiswa sebelumnya. Nih. Dia bikin mockupnya kayak gini. Jadi dia bikin rancangan pembuatan aplikasi Home Himsi. Himsi itu adalah himpunan mahasiswa manajemen sistem informasi ya kalau nggak salah.
Nah, di akhir ini nanti ada, saya kasih tunjuk mockup aja. Gambaran mockupnya. Nah, ini kayak gini mockupnya. Misalnya dia kasih, dia di awal udah kasih tahu nih nanti ikonnya seperti ini, gini, kayak gini. Oke ya. Nih ada gambar yang ini nih, logonya yang ini. Home Himsi, ketika klik ini, maka nanti muncul ini, kayak gini kan. Ini adalah prototipenya. Sorry, mockupnya. Kemudian nanti form login kayak gimana tampilannya. Jadi teman-teman nanti bikin kayak gini ya. Nggak apa-apa, bebas aja sih mau yang langsung bentuk kayak nyatanya boleh. Mau yang kayak tadi contoh yang di slide nggak apa-apa lah. Tapi kan kalau gini cakep ya. Nih misalnya registrasinya kayak gimana tampilan mockupnya. Kemudian registrasinya jika berhasil, nah registration success, go to homepage. Nah, prototype dashboard-nya gimana? Dituliskan ya. Nih. Nah, misalnya di sana ada info-info yang terkait bagaimana tampilannya nanti. Dia konsisten nih, ininya biru. Semuanya kan kayak gitu tadi. Jadi, nah teman-teman juga ketika membuat sebuah mockup harus konsisten nih dari sisi desain, kayak logo nih, dia logo kan selalu sebelah kanan. Nah itu juga. Nih seperti ini ya. Schedule apa. Nah kayak gini. Itu aja untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan boleh. Atau apa? Sahrul mau share yang sudah digunakan boleh. Ini saya stop share ya berarti ya. Oke, Kebetulan dia ini pakai. saya sama teman-teman juga punya project sendiri sini. Ah, Erpetra. Iya. Website Erpetra ini sama Maulana sama Atikah ini bikin. Kamu kelompok barengan di ini tugas ini nggak? Enggak, bisa. Oh, bisa. Tapi pakai yang mana nih kamu nanti? Ini mah project pribadi, Bu. Ada orderan biasa. Oh iya, dapat duit ya kan? Ini contoh mockup seperti ini ya, Bu ya? Mana. Iya. Yang mana? Coba. Yang tadi gambar handphone tadi loh. Kalau ini kan desain tampilan web ya. Website. Yang iPad mini atau iPhone tadi loh. iPhone 11 Pro. Yang ini nih. Ini login. Iya, betul. Ini yang iPad-nya. Jadi kan seperti yang gede itu versi desktop. Ini agak susah kenapa? Mungkin kalau mulai awalnya sih kayak gini, awalnya kosongan. Ya, terus? Ya, kita bisa pilih device-nya. Oke. Kalau dalam software ini enaknya bisa kolaborasi sih, Bu. Kolaborasi apa itu? Modelnya yang tadi itu kolaborasi bertiga ini, satu tim. Tadi lihat sih. Ini dia. Ada Atika, ada Maulana. Jadi kolaborasi, desainnya bareng-bareng di laptop yang berbeda. Oke, iya. Ini keunggulan dari Figma. Nah, tapi setidaknya gambaran bikin mockup seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak bisa yang dia share si Sahrul. Jadi nanti penggambarannya tugas kamu SIM itu di sini. Kayak misalnya dia udah bikin begini, Sahrul, kamu kan bikinnya berbasis web ya? Ya, web. Ini tugas kamu mockup juga nggak? Ini tugas projectmu bikin ini aja. Jadi nggak 2 kali. Oh, tugas project kan beda kelompok. Saya udah nyiapin juga sih, Bu. Oh, yang gitu. Lain. Oh, ini beda kelompok sama tugas yang ini. Iya.
Kalau ini punya orang Bu, nggak bisa dipakai Bu. Iya, betul. Caranya gimana tadi? Oke, kita mulai dari awal mungkin ya Bu ya. Iya, coba. Kalau dari awal kita pilih device-nya dulu sih. Dalam sini pilih device, misalkan di sini ada iPhone, desktop, tergantung ukurannya. Kalau ukuran website berarti desktop rata-rata. Nggak usah website, yang kan ini, kita Bu. mau aplikasi. Jadi platformnya Apa, kayak iPhone aja ya. iPhone-nya kecil ya. Mm-mm. Oke. iPhone 11 ya, yang ini. Mm-mm. Misalkan kita bikin apa nih Bu? Form login. Login kali ya. Ya, login aja. Saya ngikutin yang di slide aja deh. Oke. Kalau bikin form login yang kayak di slide itu, kita di sini teksnya login form berarti. Iya, login. Ini kalau kecil-kecilan bisa digedein hurufnya pakai di sini. Dari Oke. gedein aja kurang misalkan 48. Kalau kegedean saya kecilin 32. Jadi ini kan cukup. Berarti benar ya, click and drag ya. Cara misalnya pilihannya kan Ya, mau Bu, buttonnya mau sepanjang apa, mau buttonnya mau ada tab-tabnya juga kayak ini berarti. Divisio sama kayak itu ya, kayak codingan juga gitu berarti ya. Nah, oke. Dan ini kita bikin form ya, Bu. Apa sih Form, namanya? iya, Input. iya. Form login, misalnya username-nya apa, Saya kasih stop. edit box. Ukurannya 35. Kita bisa bikin rata tengah. Kalau kita butuh icon di sini enak sih. Bisa ini ngeload icon bisa. Bisa ngambil. Oke, bisa ngambil ya. Ngambil dari plugin. Misalkan dari langsung. Bawaannya juga ada. Bawaannya nggak ada, Bu, pakai plugin. Oh ya, oke. Bisa, bro. Yang ini ya, Bu ya. Iya, itu yang user ya. Tinggal digeser sih. Oke, ya sip. Teman-teman udah bisa ini ya, yang lainnya ya, kelompok yang lain udah tahu pakai apa untuk bikin mockup. Yang lain coba komentar kelompok lain. Sambil lihat Syahrul bikin step by step, saya mau mengingatkan aja untuk tugas ini yang makalah project ini, siapkan judul. Udah ada belum judulnya? Judul-judul kelompoknya kan kelompok tadi kemarin udah dibikin tuh, ada 5 kelompok. Nah, untuk yang tugas minggu ini saya pengen judul projectnya sudah ada, jadi nanti saya mau cek dulu ini saya terima atau enggak judulnya ya. Ada yang belum memikirkan judul? Ada yang sudah tahu judulnya? Oh, udah, oke. Ibu saya udah ngambil judulnya yang ada di contoh slide-nya, nggak apa-apa kan? Apa itu judulnya? Yang Gramas. Gramas. Tapi kamu jangan ambil judul itu lagi. Judulnya ganti. Kalau temanya boleh. Ganti. Itu yang saya kasih contoh itu adalah tugas-tugas mahasiswa yang udah ada sebelumnya. Oh gitu.
Kamu mungkin Gramas itu apa tadi kemarin saya jelasin apa ya? Tentang apa itu? Tapi yang kalau di slide kan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, Hmm, kita hapus hidupnya jadi gerakan masyarakat sehat itu boleh nggak? Gerakan masyarakat sehat. Boleh aja, tapi jangan Gramas lagi ya. Nanti judulnya ganti kayak apa kayak apa gitulah, ganti, jangan Gramas Iya, gemes gitu kayak apa jadi kayak germas gitu maksudnya. mirip-mirip. Terjadi kremes. Iya. Coba cari judul yang menarik yang bisa bikin orang oh ini apa kepo gitu kan, bikin orang penasaran tuh biasanya dari judul kan. Bisa dipilih-pilih atau misalnya ganti jangan gerakan atau misalnya aksi apa gitu. Ayo hidup sehat. Eh, apa ahoy, ayo hidup sehat ya, apa gitu-gitulah pokoknya. Tapi kan intinya kan mirip-mirip sama gerakan hidup sehat. Cuman nanti judulnya boleh dicari yang unik-unik lah gitu ya. Ini Syarul udah mau selesai nih bikin ini judulnya. Login. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Iya, Iya. Jadi temanya boleh ambil dari yang ada di slide temanya. Tapi kalau tema kan boleh, judulnya nanti dirubah. Misalnya kamu mau tetap pakai Gojek online, tapi ganti jangan Gojek, jangan Grab gitu. Apalah misalnya. Boleh diganti. Ada lagi kelompok yang lain yang mau nanya-nanya tentang judul, boleh nggak Bu? Gini Bu. Gitu. Jangan lupa absen ya di MyBase, jangan lupa. Ini saya cek. Ibu boleh minta contoh proposalnya nggak? Ya, nanti saya share di grup ya. Ada 3, udah saya siapkan. Terima kasih. Untuk bikin mockupnya tinggal tanya Syahrul aja. Oh ya, oke, semua udah absen hadir ya. Nah, Ya jadi kurang deh. lebih gini sih Bu bikin Iya, mockup. benar-benar. Kayak gini ya. Kalau mau dipercantik boleh ya. Misalnya mau pakai gambar background boleh. Tapi ini udah oke. Seperti ini. Mau dibikin ada icon-icon tombolnya silahkan. Jadi kayak teman-teman bermain dengan bermain dengan apa ini desain membuat ini. Wow, dikasih gambar, dikasih apa warna ya. Udah? Login form masuk. Oh iya. Jadi kotaknya siku gitu ya. Oke. Iya, Bu. Aku mau nanya, Bu, Iya. tugas mockup ini ntar buat UAS Iya, apa buat minggu ini? buat UAS. Tapi kita mengerjakannya dicicil supaya nggak memberatkan. Jadi saya setiap minggu nanya progres tugasmu apa. Ini buat UAS. Jadi untuk minggu ini tugasnya adalah judul ya. Saya untuk minggu ini saya minta judul dulu semuanya. Tolong diberikan judulnya apa aja.
Nanti kadang-kadang ada yang, oh jangan yang ini ya, ganti. Misalnya ini ada sedikit-sedikit revisi-revisi nanti di minggu ini. Jadi nanti minggu depan bab 1 udah dikerjakan, minggu depannya lagi bab 2. Nanti supaya di pertemuan ke-9 nggak buru-buru ngerjainnya. Jadi saya cicil-cicil aja, kita cicil ya. Kayak misalnya bikin mockup ini kan agak sedikit lama biasanya bikin mockup gambar-gambarnya. Untuk minggu ini saya minta judul dulu. Semua judulnya apa? Ini Ibu, adalah ini dibuat project PPT untuk juga nggak, Bu? PPT-nya nanti kalau kamu presentasi. Itu di pertemuan 9 juga, Bu. Enggak, presentasi nanti di pertemuan setelah 9. Misalnya pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 15 sebelum UAS. Kan kita nggak ada UAS. Jadi pertemuan 10 itu isinya adalah presentasi. Nanti PowerPoint-nya kamu boleh bikin untuk persiapan presentasi. Tetapi yang dikumpulkan ke saya dalam bentuk makalah itu adalah hanya yang dikumpulkan saya adalah hanya makalahnya aja. Untuk presentasinya nanti di pertemuan ke-10. Presentasinya melalui Zoom ya, Bu? Saya pengennya nggak usah Zoom ya, supaya nggak kelamaan. Saya pengennya teman-teman bikin video. Jadi bikin video kayak di-share di YouTube. Karena kan ini kan nggak boleh ngumpul-ngumpul ya. Jadi kamu bagi-bagi deh tugas-tugas bikin videonya. Nanti ada satu orang yang nyatuin videonya. Kemudian nanti ada yang di-upload di bisa boleh di YouTube atau di mana lah yang bisa saya lihat. Jadi langsung saya lihat video aja. Jadi nanti enaknya setelah pertemuan 10 kita absen aja sampai dengan pertemuan 5. Ya. Karena kan kamu pertemuan 10 itu saya minta pengumpulan video ya. Pengumpulan video di pertemuan 10. Jadi nanti kita setelah pertemuan 9, mulai dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan ke-15 itu nanti hanya absen aja. Nanti di situ yang saya akan ngecek masing-masing video yang sudah kamu kumpulkan. Jadi kita nggak usah Zoom untuk presentasinya, takutnya nanti kelamaan ya. Untuk tanya jawab nanti saya aja yang bertanya, japri ke grup masing-masing. Oh ini udah jadi login formnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini apa lagi, Sarul? Oh, pendaftaran. Oke lah. Udah, Bu. Sampai Siti dulu ya. Yang ini Syahrul udah oke. Nanti teman-teman kalau nggak bingung mau bikin yang mockupnya seperti apa, udah di-share sama Syahrul gimana cara bikinnya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Biar kita materi kita sampai hari ini aja. Ada bukannya? Ada yang mau ditanya? Yang lain monggo kalau mau bertanya. Kalau nggak ada kita foto dulu nih. Mau bukti bukti ini. Coba kita backkan dulu Syahrul ke Yuk. foto yuk foto. Minggu depan kita materinya tentang apa ya? Tentang ini. Oh, minggu depan kan kita sudah ada apa? Udah ada judul ya. Kalau judulnya udah ada. Kalau judul udah ada, nanti kita minggu depan progres tugasnya adalah bab 1. Ini coba share-nya di stop dulu, Syarul, supaya kita bisa lihat satu ini. Kita mau foto dulu. Kamera on, biar kita foto. Wadah. Ya, yang lainnya.
Untuk absen, semuanya rajin-rajin udah pada absen, ada 27 orang. Mudah-mudahan hari ini materinya jelas, minggu depan kita bertemu kembali. Ayo, biar kita foto, pasang pose yang oke. Mana, yang lain. Nadia, Rahmat Fauzi, ayo. Ike, Daniel. Itu Vincent. Oke ya, saya hitung sampai 3. Kita absen dulu dengan gaya 1, 2, 3. Sip. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri sampai sini dulu hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Terima kasih ya Syahrul udah share cara bikin mock-up. Teman-teman juga semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan untuk tugas, boleh ditanyakan via grup boleh. Free juga boleh ya. Jadi saya minta, nanti saya share contoh tugas SIM yang yang sebelum-sebelumnya, sama nanti saya juga minta kelompok, nanti Syahrul yang ngumpulin judul-judul tugas teman-teman apa aja, nanti saya cek. Oke ya, terima kasih ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi muka gede banget kan. Ayo di live, siapa nih yang live? Saya ya. Saya live meeting ya.